Air nutrisi sudah mengalir ke instalasi ya. Nah, ini sudah mulai merah, sudah ada aliran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga buat para subscriber saya. Terima kasih yang masih setia. Kembali lagi bareng saya di channel Pianto Beto tentang hidroponik pemula tentunya ya. Pagi hari ini saya akan mempersiapkan untuk pindah tanam ya. Mungkin kalau orang dari prak semai, tapi kita belum mengisi prak semai karena kita baru dari awal, karena ini juga masih kosong. Kita akan dari awal menanam, jadi dari baki kita nanti akan langsung pindahkan ke pembesaran langsung. Bukan pembesaran sih ya, ini permajaan ya. Biasanya orang dari prak semai langsung ke permajaan, tapi untuk saat ini saya akan langsung pindahkan ke tempat permajaan aja karena masih kosong, karena mungkin saya baru satu meja untuk saat ini ya. Mungkin untuk Anda yang pengen menyaksikan, silahkan saksikan terus, ikuti saya sampai selesai ya. Sebelum kita pindahkan tanaman sayur kita ke tempat permajaan, kita sebaiknya kita cek dulu instalasi, jangan sampai ada yang kebocoran ya. Biasanya dari sini, dari inputnya kita harus cek jangan sampai ada kebocoran. Kita jalankan aja air dulu, yang pertama mungkin 1 jam atau 2 jam kita cek dulu, jangan sampai ada kebocoran ya. Kita cek sampai sananya juga ujungnya ya, jadi input outputnya jadi bisa dicek ya. Jadi jangan sampai nanti saat kita sudah mengisi nutrisi atau mungkin AB mixnya, jangan sampai nanti ada kebocoran. Kalau misalkan nanti ada kebocoran, kita ribet juga ya. Jadi sebaiknya kita sebelum mengisi AB mix atau mungkin menurunkan pH, sebaiknya kita cek dulu instalasi jangan sampai ada kebocoran ya. Kalau misalkan ini udah fix, sudah tidak ada kebocoran, baru kita isikan AB mix yang sudah kita sediakan. AB mixnya sebelah sana, kita AB mix sudah kita sediakan, atau mungkin nutrisi ya sudah kita sediakan A dan B, dan ada juga penurun pH saya sudah siapkan juga di sana ya. Itu kita menggunakan air aki atau air jur. Mungkin yang rekan-rekan yang belum tahu menurunkan pH, silahkan bisa ditonton di video saya yang sebelumnya. Saya sudah berbagi pengalaman juga, silahkan bisa dilihat aja di video saya, nanti akan saya cantumkan di link deskripsi tentunya ya. Atau mungkin cara penambahan nutrisi juga nanti akan saya cantumkan, atau mungkin mau lihat sekarang juga silahkan, nanti akan saya masukkan langsung nutrisi ke dalam tandon atau mungkin ke dalam bak yang sudah kita sediakan ya. Oke, ini kalau misalkan ini udah fix, sudah tidak ada kebocoran, ini saya sudah cek tadi malam juga, saya sudah cek, dan tadi pagi juga saya cek lagi. Ini sudah tidak ada kebocoran karena ini sudah saya pakai isolasi ya, atau mungkin selotip hitam yang biasanya buat kabel. Jadi ini nggak pakai lem saya. Yang di sana juga sama, mau dicek juga boleh. Ini kita cek dulu. Dari sambungan sini juga kita cek. Nah, di sini juga di ujungnya saya menggunakan isolasi ya, biar tidak ada kebocoran. Oke, kita langsung aja. Kita akan persiapkan air untuk input outputnya nanti ya, atau mungkin air yang ada di tandon ini kita akan siapkan. Kita akan turunkan dulu pH-nya. Utama kita turunkan pH dulu ya. Sudah turunkan pH, langsung kita masukkan nutrisi atau mungkin AB mixnya. Yuk lanjut aja, saksikan terus ya kalau misalkan penasaran. Oke, kita langsung aja. Ini saya sudah siapkan AB mixnya AB mix atau mungkin pekatan A sama pekatan B atau nutrisi. Ini sudah saya siapkan ya, bisa dilihat ini pekatan A sama B nya, dan ini air jur atau untuk menurunkan pH air ya. Dan ini udah pada tahu ya, mungkin untuk para
pecinta hidroponik, ini apa untuk pengetes pH dan ppm nya ya. Kita akan langsung aja, kita akan cek dulu pH nya, pH air. Kita turunkan dulu pertama pH air sebelum kita masukkan nutrisi. Sebenarnya ini saya nggak tahu ini menggunakan berapa liter di dalam tandon saya nggak hitung literannya. Yang penting kita akan langsung turunkan aja dan alirkan airnya ya, biar dia mengaduk sendiri. Kita akan nyalakan dulu. Yang ke arah instalasi saya tutup dulu, jadi ini yang berbalik ke tandon langsung, nanti akan saya perlihatkan. Kita akan turunkan langsung aja, kita akan cek pH nya ya. Oh ya, kita cek dulu air sumur pH utamanya. pH-nya kisaran 7 ya. Kita akan turunkan aja 7 lebih. Satu, dua, tiga, empat. Saya kasih 5 tutup aja. Lalu kita bantu kocok aja biar tercampur semuanya. Kita cek lagi. Kalau misalkan pH tanaman sayur menurut para senior, karena saya pemula, di kisaran 6 sampai 6,5 mungkin ya. Ini saya sudah turun 6,5. Ini sudah turun ya. Mungkin yang pengen tahu cara menurunkan pH silahkan bisa dicek aja di video saya. Udah 6,5. Tapi kita turunin lagi sedikit lagi. Biasanya saya di bawah 6,5. Ini udah turun 6,3 ya. 6,3. Kita akan langsung aja kasih nutrisi. Kita kasih nutrisi. Ini ada takaran literannya biar sama, nanti A sama B berapa liter yang masuk ke sini.
Kalau tanaman sayur saya dari kecil biasanya saya kasih pH sudah langsung besar ya. Langsung ppm langsung besar, maksudnya bukan pH, ppm atau kepekatan nutrisi. Ini 1 liter lebih, 600 ya. Kita aduk dulu. Satu liter 600, isinya samain kayak tadi. Oke, ini kurang sedikit. Oke, sip, sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi 1 liter. Jadi harus sama kepekatan A sama B nya yang dimasukkan di berapa. Pas ini masih kurang, kita tambah lagi aja. Kita tambah lagi 1 liter ya. Jadi yang kayak gini 2 liter lebih. Jadi satu tandon kayak gini 2 liter lebih, 2 liter 600 ml ya, 2 liter setengah lah satu tandon ini. Tapi saya nggak tahu ini berapa liter yang diisi tandon ini atau di blong sini, saya kurang tahu karena saya nggak hitung. Yang penting nanti kepekatan ppm sama pH nya aja dicek lagi. Kita aduk dulu sampai merata. Baru kita cek ppm nya, kita cek kepekatan ppm. ppm-nya udah 1600 ya, karena ini 178 kali 10 tuh, masih naik. Jadi ini kisaran ppm 1000 lebih. Untuk tanaman sayur saya yang masih kecil, saya kasih ppm besar ya, kasih ppm besar karena mungkin yang masih kecil saya sudah berbagi pengalaman juga, kalau masih kecil masih kuat, tidak akan gosong. Oke, itu pengisian air nutrisi sama penurunan pH. Yang selanjutnya setelah ini kita akan langsung alirkan ke media media sih ya. Langsung kita alirkan ke pipa. Jadi nanti biar masuk ke input outputnya. Baru setelah itu, setelah ini terisi, baru kita akan pindahkan tanaman sayur ke sini. Oke, lanjutkan. Oke, untuk stop kerannya kita langsung buka aja. Stop keran kita langsung buka agar mengalir.
Nah, ini sudah mengalir tapi kecil karena di sini belum kita tutup. Yang ini kita tutup. Stop keran yang ini. Oke. Nah, ini sudah mengalir ke sini. Air nutrisi sudah mengalir ke instalasi ya. Nah, ini sudah mulai merah. Sudah ada aliran. Karena awalnya sih kita sudah cek tidak ada kebocoran, jadi kita sudah berani mengalirkan air nutrisi ke instalasi peremajaan atau perak semai. Biasanya di sini nanti saya udah siapkan ini buat perak semai. Ya, ini buat perak semai. Ini pipa 3 in yang saya potong buat perak semai sebelah sini. Ini buat peremajaan. Yang sebelah sana buat nanti pembesaran dan seterusnya. Nah, barusan tahap demi tahapnya untuk mempersiapkan pindah tanaman sayur saya ke instalasi peremajaan. Dari mulai tadi cek, pertama kita cek dulu instalasi tidak ada kebocoran. Yang kedua, nanti kita akan siapkan air dan kita isi nutrisi. Yang sebelum mengisi nutrisi, kita juga harus pertama cek dulu pH-nya. pH-nya kita turunin dulu. Kalau misalkan pH besar, kalau pH-nya udah kecil, ya kita langsung tambah nutrisi aja. Mungkin itu aja dari saya untuk video kali ini. Saksikan video selanjutnya untuk memindahkan tanaman sayur ke instalasinya tentunya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk semuanya yang masih tetap setia. Yang belum subscribe silahkan tinggal subscribe aja. Boleh di share, mudah-mudahan bermanfaat pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.